Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Nur Khalifah dengan NIM 20110210111 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video ini kita akan membahas materi yang pertama, konsep, prinsip, dan karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pemilihan tema atau topik yang sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, sintak pembelajaran berbasis proyek. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu model pembelajaran berbasis proyek. Konsep model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Fathur Rahman pada tahun 2016, pada bukunya yang halaman 119, pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara itu, menurut Syaifuddin pada tahun 2014, pada bukunya yang halaman 58, berpendapat bahwa Project Based Learning merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya. Yang pertama, sentralisasi. Model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Yang kedua, pertanyaan. Pekerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan yang menuntun siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Yang ketiga, investigasi. Pembelajaran berbasis proyek terjadi proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Oleh karena itu, guru harus dapat merancang strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan proses pencarian dan atau pendalaman konsep pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah atau proyek yang dihadapi. Yang keempat, otonomi. Pengetahuan berbasis proyek, siswa diberi kebebasan atau otonomi untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan guru, berperan sebagai motivator dan fasilitator untuk mendukung keberhasilan siswa dalam belajar. Yang kelima, realistis. Proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan di lapangan kerja atau di masyarakat. Proyek yang dikerjakan bukan dalam simulasi atau imitasi, melainkan pekerjaan atau permasalahan yang benar-benar nyata. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran berbasis proyek menurut Brook Institute for Education pada tahun 1999. Yang pertama, siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, siswa merancang proses untuk mencapai hasil. Yang keempat, siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang kelima, siswa melakukan evaluasi secara kontinu. Yang keenam, siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Yang ketujuh, hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. Yang kedelapan, kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Selanjutnya, memilih tema atau topik yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis proyek. Cara memilih tema atau topik yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis proyek ini yaitu dengan membandingkan serta menyesuaikan karakteristik materi pembelajaran, terutama yang memungkinkan adanya penugasan proyek atau menghasilkan produk dengan sintak dari model pembelajaran tersebut. Selanjutnya, sintak model pembelajaran berbasis proyek. Tahap 1, identifikasi masalah nyata. Tahap kedua, merumuskan strategi pemecahan masalah. Tahap ketiga, mendesain produk. Tahap keempat, proses produksi. Tahap kelima, tahap evaluasi. Tahap keenam, pameran dan presentasi. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.